Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan, Engkau Immanuel yang selalu beserta kami sampai selama-lamanya. Benar Tuhan, kami rindukan kembali. Beri api, beri hujan, kembali kepada kasih mula-mula. Bawa kami kembali kepada api mula-mula, kasih mula-mula, ketika kami memulai dari jamblang ya Bapa. Api itu akan berkobar di tempat ini. Ada kebangkitan besar, akan ada pemulihan terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan. Karena Tuhan mau berpartner dengan kita. Kami mau ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan firman-Mu malam hari ini. Kuduskan hati dan pikiran kami. Buka pikiran kami supaya kami mengerti kitab suci. Buka selubung, angkat selubung itu Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Ketika tadi saya mendengarkan pujian Beri Api itu, saya tiba-tiba diingatkan dibawa kembali ke jamblang dulu ya. Dan saya katakan Roh Kudus, bawa kembali api itu. Dan saya percaya, saya merasakan itu, Tuhan akan kembalikan itu. Kalau kita siap mau dipakai Tuhan, amin. Nah, firman Tuhan malam hari ini yaitu jadilah dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Saudara percaya itu? Mungkin kita pernah dan saya pun juga pernah atau mungkin sering lagi itu dalam hati berkata sendiri ya, ketika kita sudah merasa kita melakukan untuk Tuhan, kita merasa kita berikan tenaga kita, waktu kita, mungkin materi kita untuk Tuhan, dan kita mungkin mulai bertanya, Tuhan kapan sih ya, kapan sih pemulihan datang, kapan sih berkat-berkat Tuhan datang. Pernah gak bertanya dalam hati begitu ketika saudara merasa sudah melakukan untuk Tuhan tapi kok pertolongan belum datang begitu. Dan kita ngomong sendiri, pernah gak atau terlintas dalam pikiran kita? Pernah? Iya, atau saya sendiri aja kali. Iya. Iya. Iya, kita jujur aja deh. Ya, kita pasti merasa butuhlah, Tuhan kapan sih Tuhan tolong saya. Tuhan kalau bisa sekarang Tuhan, jangan lama-lama. Ya itu saya, saudara mungkin enggak ya. Iya. Nah saya percaya saudaraku ada kerinduan seperti itu. Nah malam hari ini Roh Kudus bukakan lagi bagi saya sesuatu yang baru walaupun dari firman yang sama. Nah, kita buka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Saya yakin ayat ini mungkin sudah banyak yang hafal ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Saya tekankan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah ketika saya baca ayat ini, saya cari konteks tentang persekutuan. Nah persekutuan itu ternyata itu persamanya dengan partnership atau
usaha bersama atau aliansi, ya. Nah, saudaraku, ternyata itu mempunyai suatu pengertian yang sangat dalam. Nah, kalau saudara nangkap nanti ini, saudara dibukakan, saudara akan semakin bergairah melayani Tuhan. Amin. Nah, jadi saudaraku, intinya persekutuan ini, partnership ini atau usaha bersama ini biasanya itu terjadi antara kalau diambil dalam kenegaraan, dua negara membuat satu persekutuan, suatu janji, ataukah dua orang atau dua badan usaha. Nah, intinya begini, ya, di mana persekutuan ini tujuannya untuk saling menguntungkan, ya, atau mencapai tujuan bersama. Itu pengertian persekutuan. Nah, saudaraku, saya percaya orang tidak akan melakukan dua orang atau dua badan usaha atau dua negara melakukan itu kalau tidak ada keuntungan bersama. Jadi tujuannya untuk memberikan keuntungan bersama dan ingin mencapai tujuan bersama. Nah, saudaraku, firman Tuhan mengatakan dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ketika kita berpartnership, ya, atau bersama, ya, dengan Tuhan, kerjasama, ya, dan intinya di sini katakan saling menguntungkan. Nah, ketika saudara tadi melakukan di atas dikatakan begini, berdirilah teguh, jangan goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, inilah yang saudara lakukan, yang saudara tunggu hasilnya. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya sudah melayani kok enggak ada hasilnya. Kok Tuhan saya sudah melayani kok enggak ada terobosan, kok enggak ada berkat, kok enggak ada pemulihan. Nah, saudaraku, ternyata ketika kita sudah melakukan, ya, persekutuan ini, ya, kita dengan Tuhan, ya, karena itu dua badan atau dua badan usaha atau dua orang, ya. Ketika kita mengerti konsep ini, maka sejak kita berpartner, saudaraku, dengan satu pribadi itu, maka sejak saat itu, saudaraku, itu sudah terhitung. Jadilah kita bersama. Nah, saya bisa dapat gambarkan begini. Ketika saudara, kita pernah semua sekolah, ya. Nah, sekarang yang mungkin masih ada yang masih sekolah. Nah, kenapa kok 1 tahun baru ujian? Atau untuk mendapat ijazah SD 6 tahun. Nah, mungkin penantian 1 tahun ini kok lama amat, ya. Nah, saudaraku, hasil dalam 1 tahun itu naik kelas, itu terhitung sejak saudara masuk hari pertama sekolah. Itu sudah dihitung. Kenapa ada absensi? Kenapa di absen? Kenapa? Karena dihitung. Iya, kerajinan itu sudah dihitung. Ternyata dari hari pertama itu sampai nanti ujian itu dipertimbangkan semua. Nilainya bukan hanya dari saudara bisa menjawab. Oh, dari awal, lihat absensinya hampir tidak ada, 0. Artinya hadir terus. Wah, di situ kan ada dilaporkan kerajinan, dinilai juga kan. Nah, digabungkan semua itu, saudaraku, dan dijadikan satu. Jadi hasilnya nanti itu berpengaruh juga dari kehadiran. Nilai-nilainya itu nanti bagus tidaknya itu mungkin bagus isinya. Bisa menjawab mungkin 90%. Tapi dilihat absensinya, aduh bolos melulu. Itu dikurangin, berpengaruh. Nah, ketika kita bersama dengan Tuhan, sejak kita percaya Yesus, kita memulai dengan Tuhan, ya. Sadar atau tidak sadar, apalagi kita sudah melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, itu sudah diperhitungkan dari hari saudara bekerja bersama. Nah, mungkin kita akan menanyakan, kalau bisa kerja hari ini, dapat langsung bagi hasil hari ini. Kan nggak begitu juga, kecuali mungkin ya kerja harian. Tapi dalam partner ini, saudaraku,
karena memberikan keuntungan bersama dan mencapai tujuan bersama, itu saling menguntungkan. Nah, ketika saudara melayani Tuhan, ya, itu jadilah saudara sedang menguntungkan kerajaan Allah. Ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, saudara sebagai PKS, melayani apa saja, kita lakukan seperti itu, saudara sedang memberikan keuntungan bagi kerajaan Allah. Dan Allah akan membagi upah. Amin. Makanya dikatakan jerihmu tidak sia-sia. Dan dalam konteks ini juga dikatakan, saudara, konteksnya di sana dikatakan begini, ya. Dalam persekutuan biasanya pemisahan. Nah, biasanya pemisahan kekayaan antara pemilik dan manajemen hampir-hampir tidak ada pemisahan harta. Itu artinya terbuka. Nah, inilah saling memberikan keuntungan dan mencapai tujuan sama-sama. Jadi dua-duanya diuntungkan. Jadi ketika kita menguntungkan kerajaan Allah akan membagi hasil kepada saudara. Amin. Jadi enggak sia-sia saudaraku. Nah, jadi jangan pernah, kalau saudara tangkap ini, saya yakin saudara tidak akan bosan. Karena saudara tahu sedang berpartner dan melayani kerajaan Allah, melayani Tuhan. Saudara akan bersemangat. Jadi apapun yang saudara kerjakan, bawa jiwa. Kok katanya kita bawa jiwa diberkati, mana buktinya sudah bawa jiwa, kok enggak ada hasilnya? Saudara, diperhitungkan semua Tuhan. Amin. Kerajaan Allah sedang absen kita. Wah, anakku ini si A, semangat, rajin, dihitung semua. Mungkin kita yang enggak sadar, kapan Tuhan? Tunggu aja. Tunggu pembagian hasil. Kan ada tuh. Ya. Ketika badan usaha itu membagi hasil, dikumpulkan semua. Ini keuntungannya, bagi hasil. Nah, saudara tunggu. Jadi dari firman ini tidak ada orang yang tidak dapat hasil. Katakan amin. Jadi saudara tinggal lakukan bagian saudara dan tunggu. Saudara terheran-heran aja. Tiba-tiba, kok gue udah begini sekarang ya? Kok sekarang, dari mana ini berkat Tuhan? Kok sekarang kok gue dinaikkan Tuhan? Nah, itulah jarilah saudara. Kalau saudara nggak nangkap begitu, kita hanya fokus, mana Tuhan? Kapan Tuhan? Mana Tuhan kapan? Lama-lama, nggak ada deh, udah deh. Melayani, nggak melayani sama aja. Rajin gereja, nggak rajin gereja, sama aja. Nah, makanya udah deh, udah malas ibadah deh. Gue udah rajin tuh, tapi nggak ada hasil. Padahal saudara nggak tahu, nggak sadar sedang di absen Tuhan. Dilihat kerajinannya, dilihat jerih saudara, dan saudara ketika nanti waktunya pembagian hasil, saudara mendapat keuntungan. Amin. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab ada satu murid Yesus yang sangat radikal, terkenal. Dia murid ini sendiri lain daripada yang lain. Pokoknya di orangnya ini mikir, enggak mikir langsung ngomong. Ya. Sama temannya, sama Yesus pun begitu. Saudara tahu siapa itu? Ya, Petrus. Petrus itu enggak ngomong dulu baru mikir. Nanti kalau udah salah, wah. Nah, saudaraku, saya lihat dalam ceritanya kurang lebih 4 kali dia membuat kesalahan. Tapi dia merasa dia di situ bisa. Ketika Yesus mau ditangkap, wah, dia mau sodorin dirinya untuk siap membela Yesus. Gitu. Tapi ketika Yesus ditangkap, dia sembunyi. Bahkan menyangkal Yesus. Kemudian ketika Yesus berkata begini di firman yang lain. Dia berkata, aku akan pergi, firman Tuhan akan digenapi. Anak manusia akan pergi ke Yerusalem untuk menderita. Petrus langsung bangkit berdiri. Sekali-kali tidak akan terjadi Tuhan, guru. Yesus bilang apa? Hai iblis, nyah. Dia enggak mengerti tentang kemesiasan Yesus, ketuhanan Yesus. Jadi Petrus itu enggak mau Yesus pergi ke Yerusalem untuk menderita atau disalib. Sekali-kali Tuhan tidak terjadi.
Yesus bilang, engkau memikirkan apa yang dunia pikirkan. Dari iblis nyah. Ketika Yesus mau ditangkap, yang tampil sebagai pahlawan siapa? Petrus. Iya, ada seorang prajurit yang diutus saudara ingin menangkap Yesus. Ketika mau tangkap Yesus, dia yang maju pertama, sabut pedangnya. Kemudian dia sabit kepalanya, telinganya, putuslah itu telinga. Yesus bilang, sarungkan pedang. Dan Yesus taruh lagi kuping itu dan nelengket lagi. Tapi ketika Petrus sudah menangkap, pada akhirnya dia menangkap visi Tuhan. Dia juga lah orang yang siap benar-benar mati untuk Tuhan. Jadi jelas saudaraku, ketika Tuhan bukakan saya begini, waduh, saya semakin semangat sekali. Ya. Jadi kita sedang berpartner dengan kerajaan Allah yang gak kelihatan. Dengan bos yang gak akan mungkin bangkrut. Benar gak? Yesus gak mungkin bangkrut. Kerajaan Allah gak mungkin bangkrut. Melimpah berkatnya, kekayaannya. Pasti saudara untung. Makanya orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, enggak hitung-hitungan lagi, enggak mikirin apa lagi, korban waktu, tenaga dan materi. Saya lihat itu, mungkin orang itu enggak sadar, Tuhan angkat pelan-pelan, diikuti berkat Tuhan. Saya perhatikan, ya. Saudara yang sudah lakukan untuk Tuhan, jangan berhenti. Amin. Jangan berhenti bawa jiwa. Dalam bulan-bulan ini, saya melihat ya beberapa teman-teman yang begitu semangat, ya hampir berapa hari sekali bolak-balik ke sini. Buat teman jiwa baru didoakan. Nanti yang didoakan itu buat jiwa baru lagi didoakan, teman saya didoakan. Tadi sore aja kita di 2:30 sampai jam 5. Konseling dengan jiwa baru, ya keluarga suami istri yang istrinya sudah percaya, baru datang di gereja kita dan istri suaminya belum, tapi mau didoain. Satu terima Yesus dia mau. Wah, mereka teman-teman di sini saya tunjuk. Udah pulang tadi di siang kehujanan, sekarang datang lagi. Luar biasa, pertahankan itu. Amin. Jadilah menanam Tuhan tidak sia-sia. Nah, semangat banget dalam bulan ini saya lihat. Bolak-balik ke sini Pak Jiwa, semua bawa aja. Yang udah disembuhkan, dilepaskan, bawa lagi. Baby ini teman saya, butuh pelepasan. Ya udah bawa ke sini berkenal Tuhan. Iya. Bawa lagi anaknya, bawa ke sini. Jadi kita juga bertambah jiwa baru. Iya. Nah, kita mau semangat, kita mau tangkap hadirat Tuhan ini. Amin. Tangkap saudaraku. Iya. Ketika saya dengar beri api, beri hujan, wah Tuhan bawa saya ke Jamblang itu. Pasti terjadi. Saya yakin terjadi. Saya yakin banget saudaraku. Nah, si Petrus ini, kita buka dalam Markus. Si Petrus ini juga pernah ternyata, Petrus ini pernah melakukan yang memang berani, murid yang lain enggak berani, tapi Petrus ini berani. Markus 10 ayat 28. Petrus minta upah kayak saya, ya, dan saudara. Ya. Jadi Petrus melihat hal itu, dia bertanya tentang upah. Ayat 28 udah ketemu, baca sama-sama. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepada, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu apa? Sekarang tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir, nah kita berdoa supaya ayat 31 ini enggak terjadi. Iya.
Yang sudah terdahulu tetap di depan. Amin. Karena ya kita selama ini yang tadinya udah dulu lama-lama hilang, bangkit lagi yang baru-baru, yang semangat. Iya, jadi biarkanlah semangat terus. Kita yang sudah lama ikut Tuhan dan yang baru bangkit, kita kobarkan, kita transferkan api itu kepada yang jiwa baru nih, yang lagi menyala-nyala. Amin. Supaya mereka terus berlangsung ini. Nah Petrus juga saudaraku, manusia juga. Dia jujur tapi dia belak-belakang begitu. Enggak takut dia. Yesus mungkin ngomongnya begini. Karena kan udah ngobrol setiap hari jalan sama-sama. Yesus atau guru, kami ini kan udah tinggalin semuanya. Ikut engkau. Pasti di sekitar percakapan tapi langsung potong. Setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan, tadi kita baca semuanya itu, dia akan menerima upah sekarang itu di dalam dunia dan akan datang hidup yang kekal. Wah, waktu itu saya yakin memang nggak diceritakan, tapi skenarionya saya yakin Petrus gembira sekali. Tapi dia juga tanya, kapan Tuhan? Mungkin waktu itu, aduh kita nggak ada penghasilan lagi. Kita tadinya dapat ikan, jual ikan, sekarang nggak dapat penghasilan. Makanya dia tanya itu wajar juga. Tapi Yesus juga nggak marah. Yesus nyatakan. Nah mungkin kita juga dulu pernah berkata begitu, Tuhan, kapan ya Tuhan? Kapan nih ada terobosan Tuhan? Kapan nih kerjaan gua diberkati? Kapan? Nah ini Tuhan jawab seperti ini. Ada upah. Amin. Jadi saudaraku mari. Ya mari. Ini firman-Nya luar biasa saudaraku. Ya. Dan Tuhan berkata lagi, Yesaya 45 ayat 19 kita baca. Yesaya 49 ayat 15. Dari dulu Tuhan bicara seperti ini. Yesaya 45 ayat 19 baca sama-sama. Tidak pernah aku berkata apa dengan sembunyi. Atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Aku Tuhan gak pernah berkata sembunyi. Atau suruh kamu keturunan Yakub, kita ini keturunan Yakub, keturunan Israel secara rohani. Mencari aku dengan sia-sia. Jadi saudaraku seperti tadi 1 Korintus 15. Jadilah menonton tidak sia-sia. Jadi jangan juga langsung nuntut. Baru kerja 1 hari, datang bos. Bayar gaji dong. Kalau Tony jadi bos, Tony jawab apa kira-kira? Ada kayak ini satu orang. Bos, saya udah kerja. Minta gaji dong. Kira-kira Tony jawab apa? Lah, kan ini gak bulanan. Iya, masa baru saudara kerja? Ya, potong aja dulu. Minta dulu sekarang ini. Ya, Pak saudara, semua di bos di sini saudara yang kerja pasti jawabnya mungkin sama-sama lah, mirip-mirip lagi itu. Yang benar loh, baru masuk tadi pagi udah minta gaji. Iya, kerja dulu lah, lihat nanti kerjainannya, bisa kerja enggak, nanti dikasih. Nah kalau diam aja, sekalipun dia diam, bosnya udah tahu benar enggak? Pas sudah sini bos, dia enggak tanya, udah kita diam aja, enggak usah bayar gajinya. Masa begitu? Saudara tahu haknya, benar enggak? Dia punya hak, berhak terima gaji ketika mau terima gaji. Nah Bapak di surga seperti itu, lebih dari saudara dan saya. Enggak usah ngomong, enggak usah nagih kayak Petrus. Tuhan kasih jawab itu karena Petrus nuntut. Inilah nanti upahmu seperti ini. Di dunia akan datang sekarang dan di akhir zaman, hidup yang kekal. Amin. Nah jadi mari kita sini semua hamba-hamba Allah di tempat ini kita mau ya berpartnership dengan Raja di atas segala raja. Dia punya kekayaan, wah langit dan bumi, emas dan perak punyanya. Masa dia nggak bagi saudara keuntungan? Bagilah dia bos yang adil. Kata Alkitab, bos di bumi ini kadang-kadang nggak adil gitu. Ada alasannya potong gaji gitu. Karena kamu kemarin ketiduran. Potong gaji. Nah, ya kadang-kadang juga ada bos yang memang sengaja begitu, nggak adil. Nah kalau bos di atas segala bos itu adil dah. Iya, makanya di Alkitab itu
ada terjadi kericuhan. Yang masuk pagi dan masuk tengah hari dipanggil terima gaji. Itu upah harian. Nah itu beda, kalau tadi kan bulanan, upah harian gitu. Yang satu, yang masuk pagi dikasih satu. Yang masuk siang dikasih satu juga. Dia komplain ini yang masuk siang. Yang masuk pagi. Bos, dia kan masuk tengah hari. Saya dari pagi, kok dia satu dan saya satu? Bosnya bilang apa? Itu hak saya. Ya, ada pertimbangannya, cuma nggak diceritakan skenario-nya begitu. Tapi Allah itu saya percaya sangat adil. Jadi Tuhan nggak pernah mengecewakan kita, amin. Saudaralah, kitalah yang seringkali ya mengecewakan Tuhan. Kita seringkali menuntut dan Tuhan tahu hak kita itu. Tapi kita kadang-kadang kita menuntut yang sebenarnya belum waktu Tuhan. Ya Tuhan bilang sabar aja, diam aja gitu. Kan ada waktunya. Nah, yang penting saudara kemari, kita di ladang Tuhan, mari kita menguntungkan kerajaan Allah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak keuntungan, semakin banyak apa? Banyak hasil. Iya. Kalau untungnya gitu gede, nanti bagasinya lebih banyak lagi. Nah, ini bukan secara materi bagi Tuhan. Bagi Tuhan itu adalah melayani jiwa, itu keuntungan bagi kerajaan Allah. Dan Tuhan kasih kepada saudara, karena Tuhan tahu kita masih di bumi, masih butuh duit, butuh makan, dan sebagainya. Tuhan kasih semua itu keuntungan rohani dan jasmani. Amin. Kita angkat lagi pujian yang tadi. Beri api, beri hujan. Saudara, biarlah kita berkata, Tuhan saya mau. Kita mau terima api itu. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, menghembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Sekali lagi, beri api, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Bapa, kalau Engkau melihat hati kami yang tawar, mungkin Engkau melihat hati kami ada yang kecewa, Bapa, sembuhkan, pulihkan hati yang tawar dan kecewa ini. Mungkin Engkau melihat, menemukan ada roh yang sudah dingin, yang roh sudah pudar Tuhan, atau mungkin padam mati apinya. Engkau sanggup menyalakan kembali, membangkitkan kembali Tuhan. Bapa, bakar kami semua. Jangan lewatkan satu pun Tuhan di antara kami Tuhan. Engkau melihat kedalaman hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu ya Bapa. Engkau tahu tujuan kami datang ke tempat ini. Engkau melihat Tuhan, entahkah kami datang Tuhan, apakah kami datang mencari manusia atau mencari Engkau? Engkau tahu itu, Engkau lihat. Dan Engkau Tuhan memberikan upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Terhadap orang setia, Tuhan berlaku setia. Tuhan memperlakukan kepada kita menurut kebenaran kita. Bolehkah kita saat ini 2 atau 3 orang, pria dengan pria, wanita dengan wanita, saudara yang rohnya sedang apinya lebih besar, impartasikan kepada teman yang baru mau menyalakan apinya atau yang sudah pudar, yang sudah mulai pudar.
Silakan dua tiga orang, pria dengan pria, wanita dengan wanita, dan yang apinya sedang menyala, lepaskan impartasi kepada teman-teman supaya kita semua apinya sama. Bangkitkan Roh Kudus. Ini waktunya. Lepaskan Bapa impartasi. Lepaskan impartasi. Transferkan Roh Kudus. Api kemuliaan, api yang menyala, roh yang menyala. Impartasikan. Kurama syekiri namaku, shikaranaya nama shandarararara, kurana masyika. Kayu yang baru, Roh Kudus nyalakan. Kayu yang baru, jiwa yang baru. Nyalakan api mereka, bersatu, menyatu dengan api yang sudah ada. Roh Kudus, Engkau bergerak di tengah-tengah kami. Kurana masyika, kurana masyira, urana masyira, haleluya, haleluya. Kurana masyikirina masyadara. Lepaskan Roh Kudus, lepaskan Roh Kudus. Urapan api kuasamu, biarlah api Tuhan saling menyambar, saling membakar. Semuanya Bapa dihidupkan kembali. Semangat yang pudar dihidupkan Bapa. Roh yang pudar dinyalakan. Buka Bapa tingkap-tingkap langit saat ini. Curahkan api kemuliaan. Curahkan api Roh Kudus. Bukakan ya Bapa dalam nama Yesus. Bukakan tingkap langit. Curahkan Roh Kudus, apimu. Kurana masyikara. Haleluya, haleluya. Ya, curahkan lidah-lidah apimu Roh Kudus. Engkau berbahasa roh bagi mereka. Bangunkan kami kembali Roh Kudus. Bangkitkan kami Roh Kudus. Bawa kami kembali kepada kasih yang mula-mula, roh yang mula-mula. Ketika kami pertama berjumpa dengan Engkau. Yes, Roh Kudus. Yes, berdoa jangan bercerita, jangan bercerita. Saudara yang apinya besar, langsung lepaskan doa, lepaskan pengurapan, supaya teman-teman kayu baru itu terbakar juga. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, amin. Amin, Yesus, amin. Kan ada kebangkitan yang besar. Amin. Kan ada kebangkitan yang besar. Yang sudah kita berdiri. Kan ada pemulihan di tempat ini. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada
ada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di tempat ini, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi, amin. Kan ada kebangkitan yang besar. Rilis Roh Kudus, rilis impartasi minyak baru, anggur baru, tuangkan Roh Kudus atas kepala kami. Kan ada kebangkitan yang meteraikan segel itu Roh Kudus yang berseru Purana Masyikra Yesus diselamatkan. Lagi berikan api, oh beri api, beri hujan seperti yang Engkau janjikan, berembun Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang, beri api, beri hujan seperti yang Kau janjikan, berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang, beri kuasa-Mu Tuhan, beri kuasa urapanmu sekarang, beri kuasa urapanmu sekarang. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Raja kami yang agung. Kami mengagungkan-Mu senantiasa. Kami merindukan Engkau senantiasa Tuhan. Kami tahu Tuhan, api Roh Kudus-Mu tidak pernah padam di Abalok Jamblang KBC. Di dalam nama Yesus Tuhan, dari dulu sampai sekarang terus dikobarkan di dalam nama Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan dengan roh yang menyala-nyala Tuhan, dengan antusias, dengan semangat Tuhan untuk mencari wajah-Mu Tuhan, mau melayani Engkau seumur hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu Abalok Jamblang KBC, biar Tuhan kasih mula-mula kembali bangkit Tuhan. Engkau bangkitkan kasih mula-mula Tuhan seperti dulu Tuhan. Kami merindukan Abalok Jamblang KBC seperti Abalok Jamblang yang dulu Tuhan. Tidak pernah berubah. Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus terus bekerja. Kami bersatu hati menghancurkan segala kuasa kegelapan, segala intimidasi, segala ketakutan, segala Tuhan kekhawatiran, segala roh jahat, semua yang menguasai umat-Mu, hamba-Mu di Abalok Jamblang KBC. Engkau mundur iblis, engkau mundur iblis. Engkau tidak ada hak atas gereja Abalok Jamblang KBC. Di dalam nama Yesus, engkau Abalok Jamblang KBC, gereja penginjilan, gereja pemuritan, gereja pelepasan, gereja kesembuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap orang yang datang ke tempat ini Tuhan akan mengalami Tuhan, pemulihan hidup di dalam nama Yesus Tuhan. Bangkitkan lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin Tuhan, biar kami semua Tuhan rindu melayani Engkau,
Sisa hidup kami hanya untuk Engkau. Biarlah Tuhan kami terus kobarkan api ini kepada anggota-anggota kami. Kobarkan Tuhan terang visi misi membangun rumah Tuhan. Ingatkan saudara-saudara kami, anak cucu kami, anggota Komsel Kompak kami untuk terus bergerak. Terus bergerak biar api ini makin nyala, makin nyala, makin nyala. Di dalam nama Yesus bangkitkan api kemuliaan Tuhan. Bangkitkan api Roh Kudus di Abalop Jamblang KBC. Terima kasih Bapa. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaannya bagimu. Engkaulah Raja yang patut kami muliakan. Engkaulah Tuhan yang patut kami layani seumur hidup kami. Sebentar anak-anakmu mau pulang, darah Yesus membungkus mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari segala Tuhan masalah hidup. Kami percaya Tuhan, orang setia selalu ada berkat. Dalam nama Yesus, orang setia selalu Tuhan ada solusi dalam hidupnya. Tidak ada satupun Tuhan yang tidak ada solusi. Usahanya lancar dalam nama Yesus. Stok-stok laku terjual dalam nama Yesus. Saat tiada jalan Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Apapun yang engkau perbuat semuanya beruntung dan berhasil. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel tercurah atas hidupmu, anak cucumu, keluargamu, usaha pekerjaanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.